mengawali pertandingan dengan satu kecepatan mencoba lewati garis tengah melebar ke sisi sebelah kanan dan nampak satu upaya dari Repi tertuju jauh ke sektor depan juga nampaknya coba melebar kembali Aceh tertuju nomor punggung 2. Di sana ada Rudi, ke belakang Rudi tertuju dan nampaknya pemain dengan postur yang begitu ketar. Satu kecepatan balik Kimpul, enak sekali pergerakan dari Kimpul, nampak tertuju satu umpan, nampak ditinggalkan hampir satu kejutan di awal babak kedua. Nampaknya satu kecepatan dari sosok Benji, nampaknya kami sedikit merepotkan pertahanan dari kesebelasan Pusar Bumi, namun ketenangan dari penjaga gawang Rafli mampu menghentikan upaya Kimpul kembali. Enak sekali Kimpul, satu tendangan dari kelas Kimpul juga nampaknya masih sedikit tersendat. Sementara di sana ada Repi, sodorkan kembali Repi, satu tekanan, nampak kembali bola sepenuhnya dikuasai anak-anak dari Pusar Bumi, masih Pusar Bumi dan satu kecepatan juga nampaknya kembali satu upaya kembali ke dan jelas sekali satu foul persis di depan pengadil lapangan, satu tekanan, satu upaya kembali bagi kesebelasan Pordago Grogol. Lihat nampaknya satu ketenangan dari pemain bertahan kesebelasan Pusar Bumi menghentikan secara legal jelas kembali satu upaya, satu tendangan bebas melalui kaki nomor punggung 9 Nanda. Nampak bersiap-siap Nanda di sana. Kita nantikan Nanda kemana ke arah bola dari Nanda. Yang jelas di bawah babak kedua, satu tendangan bebas bagi kesebelasan Apur, satu tendangan keras, satu ketenangan tentunya penjaga gawang Rafli. Enak sekali Rafli yang kembali tampil begitu konsisten di bawah mister gawang Ciperna ataupun Pusar Bumi. Sementara kembali tekanan ada Aceh, lagi-lagi Aceh kembali dengan ketenangannya bermain-main satu umpan terumpas, dorong sektor depan Kimpul, lagi-lagi Kimpul, masih Kimpul, angkat Kimpul, cukup berkait terobosan yang dilakukan oleh Kimpul. Sementara di sana ada Fahril, angkat kembali Fahril, juga nampaknya masih menemukan kebutuhan. Satu upaya dari Didik, jauh melebar pada Kimpul, masih sosok Kimpul yang nampaknya menebarkan segala ancaman di area kotak penalti kesebelasan Pusar Bumi. Satu ketenangan dari pemain bertahan tentunya ada Isra, Kimpul, Isra, Fahril, dorong pada Kurniawan, masih kuning, satu tarikan yang dilakukan oleh nomor 3 jelas kartu kuning. Nampaknya kali langsung keluar dari saku pengadil lapangan. Nampaknya ada Londo, enak sekali pergerakan dari Londo yang mampu menghentikan pergerakan Kurniawan. Londo. Sementara ada Ali, jauh melebar kemana ke arah bola Ali, Daus, Eli, masih Eli, dan kembali satu foul kembali terjadi dan masih dengan kartu kuning. Nampaknya kembali keluar dari saku pengadil lapangan Eli. Kali ini kembali satu kartu kuning keluar. Londo kembali, enak sekali Londo dengan ketenangannya Londo, jauh melebar Londo. Rudi, satu umpan Rudi, Londo juga mampu dihentikan upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan Pordago Grogol. Sementara Rudi sodorkan kembali pada Didik, masih Didik, satu pemain coba dilewati Didik. Sementara kembali bola tertuju di sana ada Londo, satu umpan, Londo nampaknya terhenti, nomor ada Raffi, gagal kembali nampaknya Raffi. Sementara Didik coba melebar pada Aceh sodorkan kembali kemana ke arah bola. Yang jelas ada Repi, Nanda, satu upaya Aceh yang sedikit terlambat, jelas kembali satu tekanan balik, direct pass juga kembali dilakukan oleh kesebelasan. Cukup bersih, nampaknya satu marking yang dibangun oleh kesebelasan Pordago Grogol. Satu persiapan yang kembali coba dilakukan oleh kesebelasan Pusar Bumi Kevin. Hanya cuma satu sampel, upaya kembali mengangkat Kimpul. Sedikit terlambat nampaknya momentum yang
kembali hilang dari sosok Kimpul. Sementara satu umpan memanjang tertuju kembali dan satu upaya ada Pogba. Kali Aji keluar digantikan Kevin. Satu tendangan dan satu antisipasi tenang sekali Tio. Luar biasa Tio dengan postur yang tentunya cukup ideal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Pordago. 0-0 hingga saat ini tentunya masih menghiasi layar monitor kami. Tio angkat jauh seperempat lapangan. Tio dengan satu upaya kembali nampak sedikit tersendat. Repli angkat melebar pada Rafli ataupun sana ada Fahril. Satu foul kembali terjadi Fahril. Masih Aceh, satu asis, satu umpan panjang. Kimpul, enak sekali Kimpul mencoba masuki area kotak penalti. Cukup bagi Kimpul, juga kembali tersendat Kimpul. Luar biasa ada Opik, masih Opik sendirian. Kita nantikan Opik. Kurniawan coba melebar pada Eli sodorkan pada kaki Fahril. Cukup beberapa Fahril mencoba masuki area kotak penalti. Coba dihentikan Fahril. Sementara Isra juga coba datang membantu Isra. Satu umpan membantu. Tertuju kembali Fahril di sana dan Eli. Nampaknya kali coba sebenarnya satu umpan. Tertuju Kurniawan juga. Nampaknya kembali ada Opik yang berinisiatif menekan dari sektor kanan. Opik ada satu kesempatan dari pemain Pusar Bumi. Ada Fahril Opik lebar kepada Fahril, jelas ada Madheru. Enak sekali Madheru dorong pada Surya. Nampaknya ada Nanda, masih Nanda dorong ke belakang pada Didik. Satu umpan Didik tertuju Pendi juga nampaknya berhasil dihentikan. Terjadi kembali perebutan bola. Ada Londo, Kurniawan, Rudi jauh melebar kembali. Rudi kaki nomor punggung 5. Ada Renaldi pemain yang masuk di awal babak kedua tekanan. Ada Eli, masih Eli dorong ke belakang. Eli Surya masih bermain-main. Nampaknya kesebelasan Pusar Bumi juga ada Londo. Datang kembali tekanan melalui kaki Renaldi. Sementara nomor ada Opik di sana. Jelas kembali satu tekanan mampu dihentikan. Lagi-lagi sosok Aceh jauh melebar. Aceh tertuju ke belakang. Jelas nampaknya kembali tertuju pada Opik. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Satu tekanan, satu teman. Dago 0-0. Masih kita nantikan kembali akan ke pertandingan. Di kesempatan sore harus berakhir skor kacamata, namun jelas masih banyak waktu dan kesempatan. Upaya kembali Madheru melebar ke sana dan satu umpan panjang. Nampak mencoba mencari hasil menghentikan tekanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Pusar Bumi. Kecepatan kembali dari Pusar Bumi melalui nomor 10 ada Kevin, pemain yang baru saja masuk di babak kedua. Nampaknya Kevin yang juga berinisiatif menekan. Satu upaya kembali masuk ke medan. Satu foul kembali terjadi Aceh. Nampaknya kali sedikit bertabrakan dengan Opik, pemain bernomor punggung 11. Kita nantikan. Yang jelas ada Kevin di sana juga nampaknya Kurniawan. Yang nampaknya ada sosok Kurniawan, pemain yang besar bersama tim Persibat Kabupaten Batang. Masih kita tunggu bersama aksi menawan dari sosok Kurniawan. Tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter di depan gawang. Tio versus Kurniawan. Kita nantikan satu aksi tentunya dari Kurniawan. Tio Kurniawan. Satu tendangan lagi Tuhan. Satu tendangan enak sekali, namun upaya dari Kurniawan masih sedikit tersendat. Satu tendangan kembali sedikit tersendat Kevin. Ada Sandi Pogba melebar pada Fahril. Aceh kembali ada Madheru. Satu umpan dari Madheru juga nampaknya kembali mampu dihentikan. Tekanan kembali belum berhenti dari kesebelasan Pordago. Sementara jelas satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Pordago. Luar biasa Madheru yang coba dengan satu umpan diagonal ataupun satu umpan segitiga bermuda masih berhasil dihentikan El Capitano Pusar Bumi Ali oleh Pusar Bumi. Sementara jelas satu kesempatan
dari tim Pordago guna merepotkan pertahanan dari Pusar Bumi. Tendangan bebas kembali, satu upaya kembali dan satu jalan. Ada Ali, cukup tenang nampaknya Ali. Sementara Sandi Pogba tidak ada teman. Impul Isra juga kembali ada Kurniawan, satu tendangan keras dari luar area kotak penalti. Nampak combat dari Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Satu laga tentunya menuju fase perempat final. Tekanan kembali dengan satu tekanan Nanda, entah kemana ke arah bola yang coba disodorkan Nanda. Sementara jelas kembali foul terjadi, satu gesekan. Nampak di sisi sebelah kiri penjaga gawang Rafli Tafril masuk Fahril, coba dihentikan pergerakan dari Fahril. Rapat sekali nampaknya pertahanan yang kembali dikembangkan oleh kesebelasan Pordago Grogol. Ada Madheru dan kembali nampaknya jelas kartu kuning kali keluar dari saku pengadil lapangan. Satu foul yang terjadi, satu marking jelas kali tertuju nomor punggung 9. Nampaknya ada Fendi, kartu kuning ketiga baik kesebelasan Pusar Bumi. Nampaknya dicoreni kembali keluar dari saku pengadil lapangan ataupun 5 kartu kuning yang sudah keluar dari saku pengadil lapangan. Kembali jelas satu upaya tekanan dibangun oleh kedua tim. Sementara nomor 4 Didik dorong kemana ke arah bola dari Didik, coba kembali dihentikan. Ada Kevin, satu lobo handball nampaknya terlebih dahulu dan masih kita nantikan Madheru yang masih kuota menuju fase perempat final. Satu persiapan ya kembali coba dipersiapkan. Inilah sosok Aksa, pemain yang besar bersama Cirebon United, coba dipersiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Aksa? Masih kita tunggu bersama Tio, masih dengan timang-timang sayang si kulit mudar Tio. Angkat jauh ke depan, tertuju kembali pada sosok Kimpul Madheru. Masih Madheru, dua pemain yang namanya coba menghentikan pergerakan Madheru. Kimpul kembali, Kimpul dan jelas masih kita nantikan pergantian pemain dari kesebelasan Pusar. Isra, pemain bernomor punggung 13 keluar digantikan Aksa nomor punggung 8. Pemain dengan naluri menyerang nampaknya go lagi-lagi melalui sang El Capitano nomor punggung 8 Madheru. Ancang-ancang Madheru, satu umpan dari Madheru nampaknya masih berhasil dihentikan. Sementara Derek Pas juga coba dikembangkan melalui kaki nomor punggung 1. Upaya dari Pusar Bumi mencoba memasuki area kotak penalti. Tio juga nampak sudah bersiap-siap di sana. Tio, Kevin juga kembali berhasil dihentikan. Sementara 1, 2, 3 pemain coba menghentikan pergerakan pemain bernomor punggung 5 Renaldi. Satu umpan kembali ada Kimpul, masih Kimpul, angkat lebar kepada Kimpul. Luar biasa umpan yang kembali coba diberikan oleh Madheru. Belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Pordago. Sementara Eli kembali dengan ketenangannya, satu sontekan melalui kaki Kevin. Kevin dorong ke depan, tertuju pada Fahril. Kevin, Fahril gagal kembali. Upaya yang dilakukan oleh baik Kevin maupun Fahril di sana. Ya jelas ada Didik, sedikit demi sedikit dorong jauh ke kepada Fendi. Jelas Nanda, Fendi gagal dan satu cepat balik dari kesebelasan Pusar Bumi. Eli, Aksa, pemain yang baru saja masuk di pertengahan babak kedua menggantikan Isra. Sementara satu umpan memanjang kembali ada Renaldi, tertuju kemanakah arah bola dari Renaldi? Nampaknya Kevin, Kimpul dan
Tertuju kemanakah? Arah bola dari Renaldi. Nampaknya Kevin Kimpul. Kevin. Akhirnya mampu mengoyak jalan dari tim Pusar Bumi. Yang jelas begitu luar biasanya satu kecepatan dari Kimpul. Punten agar tidak memasuki lapangan. Sekali lagi untuk supporter dari Pordago Kang punten aja pada mancing oli nyonggot oli gelimbungan oli tapi aja mancing itu. Ya wes, kembali tentunya satu gol berkelas yang dilesakan oleh nomor punggung 11 Kimpul membuka asa di babak yang kedua. Satu aksi menawan, satu tendangan shock terapi. Nampaknya Rafli tidak mampu menjangkau. Satu upaya dari nomor punggung 11 Kimpul 1-0 di babak kedua. Tentunya masih kita nantikan respon seperti apakah yang dilakukan oleh kesebelasan Pusar Bumi. Belum berakhir kesempatan dari kedua tim guna menyamakan kedudukan. Sementara ada Eli melebar kemanakah Eli. Yang jelas satu umpan panjang dan satu badan. Oh Tuhan, hanya berderek sekitar satu jengkal. Satu upaya kembali Buntang akan menghadapi kesebelasan Pelita Custom dari Kabupaten Kuningan. Opik kembali coba berinisiatif menekan, dorong jauh ke sektor depan. Gagal nampaknya Opik. Sementara inilah sosok Kimpul pembeda yang dimiliki oleh kesebelasan Pordago Grogol. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Pusar Bumi. Ada di kemanakah arah bola dari Dendi. Lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Pordago Grogol. Pordago Grogol hanya tambahan waktu terasa begitu singkat bagi kesebelasan Pordago, namun juga terasa begitu lama bagi kesebelasan Pordago. Tunggu singkat bagi kesebelasan Pusar Bumi, namun terasa begitu lama bagi kesebelasan. Satu tendangan kembali juga masih sedikit tercecer. Luar biasa kembali satu upaya begitu enak kita saksikan bersama. Bola serangan ya nampaknya tidak ada Domble. Angkat kembali Ade Domble. Satu umpan ada Tio. Berarti enak sekali Tio. Nampaknya dengan ketenangannya Tio coba bermain-main dengan si kulit bundar 1-0. Tentunya masih kita nantikan bersama agar pertandingan di kesempatan sore ini harus berakhir dengan skor 1-0. Namun jelas masih banyak waktu dan kesempatan untuk kesebelasan Pusar Bumi guna menyamakan kedudukan. Sementara kembali ada Kimpul di sana. Coba melebar Kimpul dan Nanda besar kedudukan. Oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Punten, Allah, merung-merung ini supporter nih. Punten aja pada mancing-mancing la ilaha illallah. Selentik ini. Di penghujung babak kedua nampaknya 1-0 masih unggul sementara kesebelasan Pordago Grogol. Yang jelas lapangan semene ambai gambare. Ya wes, kembali sedikit gurauan. Yang jelas kembali satu tekanan coba dihentikan ada Kimpul. Pemain pembeda dan masih kita tunggu bersama. Kita nantikan kartu kuning kali ini Kurniawan nampaknya mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Kita tunggu bersama tensi yang nampaknya kembali meningkat di penghujung babak kedua. Kita nantikan bersama akankah pertandingan kembali harus berakhir dengan skor 1-0. Masih jelas ya kembali nampaknya pertandingan dilanjutkan dan satu tekanan kembali. Di sana ada sosok Ade Domble. Dorong ke belakang Ade Domble, melebar pada sektor belakang. Yang jelas ada Rafli. Angkat kemana ke arah Aksa. Masih Aksa. Ade Domble. Satu umpan memanjang dari Ade Domble. Cukup tenang. Nampaknya di sana jelas ada sosok Sandi Pompa.
dorong kembali Sandi Pogba, Ade Domble, satu umpan dari Ade Domble, gol kembali terjadi. Kali ini nambah satu tekanan juga mampu dihentikan oleh rapatnya pertahanan dari kesebelasan Pordago Grogol. 1-0. Datang kembali Kimpul, Matheru Kimpul, dorong jauh ke sektor depan, melebar ke sektor kanan, dorong kembali pada Aceh dan bersamaan dengan itu berakhir sudah itu babak kedua dengan skor akhir 1-0. Terima kasih, matur kesuwun, selamat jalan untuk kesebelasan Pusar Bumi, selamat. Kami ucapkan untuk kesebelasan Pordago Grogol guna melangkah ke fase selanjutnya. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di lapangan Roket Desa Tegal Gubuk mengucapkan selamat sore, sampai bertemu kembali. Dan ya nanti kalau iya